Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Syah dari Universitas Raharja akan menyampaikan presentasi mengenai model pembelajaran jam kegiatan kampus Merdeka berbasis gamifikasi. Next. Berikut adalah profil dari saya sendiri yang telah menghasilkan 20 karya ilmiah selama 7 tahun terakhir dan memiliki 56 citasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Next. Latar belakang dari pembuatan gamifikasi ini adalah dilatar belakangi oleh dibuatnya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang meliputi pembukaan program studi baru, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi, kebebasan menjadi PTN BH, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Permasalahan yang ada pada kebijakan ini adalah dibutuhkannya teknologi informasi yang mampu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa dan dosen. Hal ini dapat didukung dengan platform edukasi yang menarik, sehingga pembelajaran antara dosen dan mahasiswa memiliki hasil optimal. Dengan berbasis gamifikasi, mahasiswa yang merasa jenuh dengan metode pelajaran yang telah diterapkan sebelumnya dapat meningkatkan semangat belajarnya dengan fitur-fitur game yang diterapkan dalam metode pembelajaran gamifikasi. Next. Adapun metode yang akan digunakan nanti adalah menggunakan metode SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Strength yang ada di mana Universitas Raharja telah berbasis teknologi informasi dalam media pembelajaran, media untuk sistem informasi akademik, dan sebagainya. Kemudian Raharja juga menggunakan Magic Key sebagai email info yang dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk misalnya login ke sistem informasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Kampus Merdeka menjadi media pembelajaran secara online yang efektif, efisien, dan juga fleksibel. Adapun peluang yang dimiliki adalah yang pertama, Kampus Merdeka digunakan sebagai media pembelajaran untuk mendukung Kampus Merdeka pada Universitas Raharja. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, menerapkan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah tingkat penyampaian informasi kepada mahasiswa yang kurang up-to-date mengenai kegiatan akademik kampus. Yang kedua, harus terkoneksi dengan jaringan internet. Dan yang ketiga, tingkat pemanfaatan kampus Merdeka yang masih kurang maksimal. Dan ancamannya adalah adanya update sistem yang mengakibatkan terjadinya maintenance sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin kian pesat. Dan ancaman yang ketiga adalah wilayah dan lingkungan yang tidak terjangkau networking. Untuk pengujian yang dilakukan adalah menggunakan black box testing. Pengujian black box testing dilakukan untuk mengetahui apakah proses sudah berjalan sesuai atau belum. Setelah berhasil login, mahasiswa bisa mengerjakan assignment yang telah diberikan, dan mendapatkan ECT atau poin jika selesai menyelesaikan assignment tersebut. Skenario yang dilakukan dalam proses pengujian dengan black box testing adalah mahasiswa melakukan login ke dalam sistem, kemudian setelah mahasiswa login ke dalam sistem, hasil yang diharapkan adalah sistem secara otomatis dapat menampilkan dashboard ketika
mahasiswa sudah melakukan login menggunakan Magic Key Info. Hasil pengujiannya seperti ditampilkan pada slide, dan kesimpulan dari pengujian yang dilakukan adalah valid. Skenario pengujian yang kedua adalah mahasiswa mengerjakan assignment atau quest yang ada di website, test case-nya seperti yang ada di gambar, dan hasil yang diharapkan adalah sistem akan menampilkan kartu hijau jika mahasiswa sudah mengerjakan assignment yang dikerjakan. Dan hasil pengujian dari skenario pengujian yang dilakukan didapatkan kesimpulan valid. Skenario berikutnya adalah mahasiswa akan mendapatkan ECP atau poin jika sudah mengerjakan assignment dan assignment tersebut mendapatkan like dari user lain. Dan hasil yang diharapkan adalah mahasiswa akan mendapatkan sebuah ECP jika user lain melike assignment yang telah dikerjakannya. Dan hasil pengujian yang dilakukan mendapat kesimpulan valid. Selanjutnya kesimpulan. Hasil dari analisis program Kampus Merdeka yang menggabungkan 3 metode pembelajaran, yaitu MOOC, gamification, dan e-learning, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi, di mana manfaat besar dirasakan oleh mahasiswa dan juga universitas. Selain itu, perguruan tinggi tidak perlu khawatir karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sistem kampus Merdeka menghambat proses pembelajaran. Semua permasalahan dapat teratasi dan juga dapat terus dikembangkan pada penelitian selanjutnya, bahwa sistem kampus Merdeka dapat dikembangkan menjadi teknologi yang lebih canggih dan terdesentralisasi menggunakan blockchain, di mana blockchain juga belum begitu banyak diterapkan di dunia pendidikan, sehingga ini bisa menjadi karya masa depan yang sangat bermanfaat secara global. Demikian presentasi dari model pembelajaran jam kegiatan kampus Merdeka berbasis gamifikasi. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.